Apa yang mereka bisa, kita bisa. Tapi apa yang kita bisa tidak akan bisa oleh semua orang. Karena Allah menspesialkan keilmuannya, ilmu Allah hanya buat orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang aku ridhoi ya hanya Islam. Makanya semua keilmuan dari mulai syariat, hakikat, dan yang lainnya semuanya hanya untuk orang Islam. Kayak gitu. Dan hanya orang tertentu saja yang mau mempelajarinya. Nah, kembali ke bahasan cakra. Terus Kang Apud, kalau mereka dengan cara yoga, terus orang Islam bagaimana caranya gitu ya? Kami juga pengen cakra ini bisa bangkit atau bisa menyala. Nah, kan karena cakra ini sifatnya itu potensi atau kayak bahan mentah. Jadi walaupun teman-teman semua ada cakranya, ada latifahnya, ada huruf sukmanya, tetap kalau nggak diaktifkan atau kalau nggak dihidupkan, dia nggak akan berfungsi, nggak akan berfungsi dengan maksimal. Itulah yang disebut kita itu dikasih fasilitas tetapi tidak menggunakan dengan baik. Kalau kita menggunakan semua yang Allah berikan, kita gunakan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya akan tercipta insan kamil, makhluk yang sempurna. Nah, itu kalau semuanya hadir, semuanya diaktifkan. Nah, jika dalam perspektif sufisme atau metafisik orang Hindu dengan yoga, meditasi, refleksi, relaksasi, dan lain-lain, nah dalam Islam lebih sempurna lagi, yaitu dengan sholat. Ya. Nah, semakin teman-teman rajin sholat, sholatnya benar, sholatnya rapi, sholatnya indah, dari mulai takbir sampai sujud, nah itu cakranya akan hidup tuh, akan menyala dia, akan berputar dengan bagus. Semakin bagus nanti cakranya berputar dengan indah dan semakin besar energi cakranya, maka akan melahirkan aura yang bagus lagi. Kayak gitu. Nah, itu dengan sholat. Ya. Kok bisa dengan sholat? Karena titik cakra juga ada di titik gerakan sholat. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman bagus sholatnya, bagus juga cakranya. Bagus cakranya, bagus juga nanti auranya. Sehingga akan menyaksikan keajaiban sholat. Kayak gitu. Semakin sholat juga jarang-jarang, apalagi subuhnya kesiangan, gitu ya. Tuh jangan berharap tuh bagus cakranya, gitu kan. Makanya hidupnya bermasalah terus. Dengan jamaah nggak pernah harmonis, dengan istri nggak pernah harmonis, dengan masyarakat ribut terus, utang banyak, ribet. Karena tadi nggak hidup cakranya, nggak hidup latifahnya, nggak hidup ruhnya, nggak hidup sukmanya, nggak hidup bagian-bagian lapisan rohani yang lainnya. Nah, jadi dengan sholat. Kenapa dengan sholat? Karena anggota atau titik cakra itu ada di organ gerakan sholat. Emang berapa lah cakra itu jumlahnya? Cakra itu kalau total seluruhnya itu banyak, ratusan. Ada sekitar 300 lebih titik cakra itu. Tapi yang paling utama ada 7. Sama dengan jumlah sukma. Ada 7. Sama dengan latifah ada 7. Nah, juga ada 7. Nah, cuman posisinya dia beda. Gitu ya. Posisi cakra itu nggak sama dengan posisi latifah. Walaupun sama-sama ada 7. Nah, emang kan di mana aja cakra itu titik-titiknya? Titik pertama cakra itu ada di paling bawah. Namanya cakra dasar. Itu adanya antara anus sama kelamin, tengah-tengah dia. Tepatnya di ekor manusia. Nah, itu cakra dasar tuh. Nah, jika cakra kita itu baik atau bercahaya, maka cakra itu akan membentuk kita menjadi lebih optimis. Tapi kalau cakra dasar itu kita rusak, kita pesimis. Itu ngaruh tuh ya. Nah, tinggal lihat aja kalau orang pesimis hidupnya, terus pemalunya berlebihan, berarti cakra dasarnya itu rusak.
Tapi kalau cakranya nyala, dia optimis. Tuh ya. Nah, yang kedua, cakra seks atau cakra yaitu cinta. Nah, itu tempat untuk manusia bisa mengekspresikan cintanya. Nah, kayak tadi kan, cakra itu kan energi kan. Energi apa? Energi cahaya. Cahaya itu yang akan membuat kita hidup. Setiap manusia, setiap makhluk, semua makhluk Allah itu ada cahayanya. Karena cahaya itu adalah energi. Tanpa cahaya, maka tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan, tidak ada yaitu aktivitas. Itulah adanya cahaya. Nah, pasti teman-teman udah mengenalkan apa itu cahaya. Cahaya itu secara ilmiah artinya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 380 sampai 750 nanometer. Itu cahaya itu pengertiannya, secara ilmiahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Cahaya itu artinya gelombang elektromagnetik. Yang panjang gelombangnya itu dari 380 sampai 750 nanometer. Gelombang itu namanya cahaya. Jadi ada ininya, kalau secara ilmiahnya, fisikanya gitu, kayak gitu. Kayak suara aja kan, suara pun gelombang. Nah, kayak Pak Willy misalkan berbicara, itu gelombang deh. Kalau misalkan Pak Willy lihat di handphone, dengar musik kan, itu kan di equalizernya ada yang gini-gini tuh. Nah, itu gelombang tuh. Kalau tinggi, dia tinggi lagi tuh. Kalau pelan, rendah. Naik lagi misalkan, ya Nabi, buat tinggi. Salam Allah. Turun lagi tuh, itu gelombang. Sama cahaya. Semakin cahayanya besar, semakin besar, nah itu gelombangnya makin tinggi lagi. Semakin kecil cahayaannya, kecil lagi deh. Nah, kayak gitu. Makanya cahaya juga disebutnya gelombang elektromagnetik. Ya. Yang mana gelombang cahaya ini dia tidak butuh media atau tidak butuh medium. Karena cahaya bisa menembus semua dimensi. Seperti cahaya langit, cahaya matahari menembus bumi tanpa harus melewati media. Artinya melewati semua atmosfer, melewati semua lapisan-lapisan di ruang angkasa. Itu cahaya itu. Ya. Nah, cakra juga sama. Cakra itu artinya mengumpulkan akumulasi energi. Energi apa? Nah, itu tadi. Energi cahaya. Jadi cahaya kita tarik ke tubuh kita, maka akan menjadi akumulasi energi cahaya. Apa itu energi? Energi itu artinya adalah daya atau suatu usaha untuk bisa melakukan satu aktivitas. Itulah energi namanya. Tanpa energi, kita tidak akan bisa hidup. Energi itu ada cahaya tadi. Makanya cakra ini kalau dalam pandangan Islam, bahasa Al-Quran ini adalah Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu power langit dan bumi. Cahaya. Nah, mekanismenya cahaya itu adalah malaikat, power. Makanya murabi ruhi kita selalu mengatakan power itu adalah malaikat. Malaikat itu cahaya kan? Cahaya itu adalah power, energi kan gitu. Nah, kalau bahasa Sanskerta cakra gitu. Bahasa Islamnya adalah nur. Jadi nur itu bahasa Islamnya. Bahasa hakikatnya itu adalah malaikat, power. Bahasa Sanskertanya adalah cakra, paham ya? Nah, kumpulan cahaya namanya cakra gitu, dikumpulkan. Nah, itu ditarik. Akhirnya semakin besar. Nah, dengan cahaya itulah kita bisa ada kehidupan. Nah, setelah tadi dalam firman Allah, Allah nur samawati wal ardi, Allah itu cahaya langit dan bumi, artinya semua dalam genggaman Allah, semua dalam cahayanya ilahi. Nah, cahaya Allah ini dimasukkan ke cahayanya Rasulullah SAW yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, ini ya, biar kalau kita dari awal nih di rutinnya, biar nyambung ke cakra gitu. Pertama dari Nur Muhammad ilahi dulu, atau Allahun Nur Samawati wal Ardi, terus ke Nur Muhammad. Makanya yang pertama kali yang Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan alam semesta, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nah, dari cahaya Muhammad ini, dari Nur Muhammad inilah
baru Allah ciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk kita. Kita ini semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya orang yang paling bodoh, orang yang paling gak tahu terima kasih, orang yang gak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kita bersolawat itu karena itu, tanda terima kasih. Karena kita ini hadir, kita ini ada, dunia, surga, neraka, dan lainnya itu semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad, sesuai dengan hadis qudsinya. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa dalam hadis itu disebutkan laulaka lamma khalaqtul aflaq, kata Allah. Laulaka, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kekasihku, 2 kali tuh. Kalau udah ketemu lau 2 kali, udah itu menunjukkan tauhid yang benar-benar kukuh gitu. Artinya sebuah kepastian. Laulaka, kalau bukan tanpamu wahai kasihku Rasulullah Muhammad, laulaka 2 kali, kalau bukan tanpamu lama khalaqtul aflaq, aku tidak akan ciptakan seluruh semesta ini. Jadi kalau bukan ada Muhammad, ya nggak ada gitu ya. Makanya di surga juga, padahal yang pertama kali ada Nabi Adam, sama manusia, tapi di surga udah ada pintu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam nanya, ya Allah, ini siapa Muhammad ini? Itu adalah kekasihku, nanti itu Nabi terakhir. Pengen tahu kan, Masya Allah. Coba ya Allah, aku pengen tahu Muhammad itu. Akhirnya ada Nur Muhammad gitu. Ketika Nur Muhammad itu Allah perlihatkan di belakangnya Nabi Adam, itu malaikat semuanya ke belakang. Karena melihat nurnya Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah coba lihatkan ke depan. Pas ke depan, pindahin, itu malaikat pindah semua ke depan. Nah, akhirnya dari Nur Muhammad itu turunlah ke Nur Nabi Adam. Nah, disitulah awalnya. Timbullah cakra gitu. Jadi cakra itu adalah pusat energi, kumpulan energi cahaya yang datang dari nurnya Muhammad itu. Dari cahaya Allah masuk ke cahaya Nabi Muhammad, masuk manusia. Nah, baru kita bisa hidup. Kita itu bisa hidup karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa hidup. Nggak ada aktivitas. Cahaya ini maksudnya bukan sekedar cahaya ini. Dohirnya emang cahaya dohirnya. Tapi implementasinya adalah cahaya itu ke perbuatan, ke aktivitas. Contoh nih, yang dimaksud Nur Muhammad, yang dimaksud dengan cahaya dalam diri kita, yang Allah pancarkan ke dalam diri kita dari pancaran Nur Muhammad. Seperti hewan. Itu kambing. Karena ada cahaya ilahi, karena ada cahaya yang Allah pancarkan, itu kambing makannya rumput. Nah, itu maksud cahaya itu kayak gitu. Paham ya? Itu kalau misalkan kambing melihat daging, dia nggak mau. Karena ada cahaya di situ. Nah, dia makanya hanya pengen rumput saja. Sehingga makannya daging. Karena dia hewan herbivora, karnivora kan. Nah, kambing, seperti itu. Tergantung jenis bentuknya, ada omnivora, herbivora, karnivora. Sama manusia, Kang Igor, karena Kang Igor ini ada cahaya Nur Muhammad sehingga terbentuk menjadi cakra karena sering dilatih dengan sholat, maka kalau ada cahaya pasti suka sama wanita. Tapi kalau cahaya ini nggak ada, itu suka sama jenis. Nah, kalau teman-teman suka sama jenis, berarti itu cakranya hilang. Nah, berarti nggak ada cahayanya. Kok Kang Igor suka sama Pak Deki gitu kan? Nah, itu berarti Pak Deki. Pak Deki kan? Sini dong. Sekarang lagi selingkuh sama Gus Adi. Cemburu nih. Jadi kalau orang itu suka sama jenis, berarti dia bertabrakan dengan Tuhan. Dia berarti cahayanya redup. Itu. Orang semakin sesuai dengan cahaya dari Nur Muhammad, dari Nur Ilahi, sampai terbentuk cakra dalam diri kita, karena cakra pusat energi, maka dia hidup akan indah, akan dimudahkan, akan sesuai dengan fitrahnya. Makanya kan ruang angkasa galaksi kan, walaupun itu banyak, ada Saturnus, ada Venus, ada Merkurius, Mars, Jupiter, dan lain-lain, ada asteroid, ada semacam aneka planet lah. Tapi dia nggak bertabrakan, karena ada cahaya ilahi di situ. Paham ya dengan cahaya itu? Atau misalkan